Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sampai di penghujung semester 1 di kelas 7. Nah, di sini kita akan membahas persiapan PAS, penilaian akhir semester ganjil part 1 ini. Yang akan dibahas di sini bilangan bulat dan pecahan. Yuk kita ikuti pembahasannya ya. Yang pertama di sini soalnya urutkan bilangan. Nah, ini bilangannya dari yang terbesar. Nah, ini bisa saja teman-teman langsung urutkan dari yang terbesar. Di sini Mister akan menjelaskan dengan menggunakan garis bilangan ya, supaya tidak ada kekeliruan dan supaya lebih paham. Kita lingkari dari setiap angka-angka yang ada di sini, 20, min 15, 10, min 5, 0, 25, dan min 30 ya. Nah, karena dari yang terbesar, maka kita ambil dari yang paling kanan dari garis bilangan ya. Itu 25, 20, 10, 0, min 5, min 15, dan min 30. Inilah urutan bilangan dari yang terbesar. Itu mudah ya. Yang keduanya sekarang, sisipkan lambang kurang dari atau lebih dari agar pernyataan berikut ini bernilai benar. Nah, seperti biasa, Mister gunakan garis bilangan ya. Di sini kita akan membandingkan 3 dengan 6 ya, 3 dengan 6. 3 itu berada di kiri dari 6, maka 3 lebih kecil daripada 6 ya. Berikutnya 0 dengan min 3 ya. Nah, lihat di sini nolnya bagaimana pada garis bilangan nolnya ya, di sebelah kanan dari min 3, berarti 0 lebih dari min 3 ya. Jadi kalau di sebelah kanan itu lebih besar, berarti lebih dari. Kalau di sebelah kiri berarti dia lebih kecil gitu. Berikutnya min 4 dengan min 8. Nah, lihat ini bagaimana min 4-nya ya. Min 4-nya itu di sebelah kanan daripada min 8, berarti min 4 ini lebih dari ya. Nah, berikutnya min 5 dengan min 2. Min 5 bagaimana posisinya? Di sebelah kiri ya, maka dia lebih kecil, kurang dari ya. Min 5 kurang dari min 2. Lanjut, nomor 3. Operasi tanda kotak ini ya, berarti kalikan bilangan pertama dan kedua ya. Nah, perhatikan nih, kalikan bilangan pertama dan kedua. Kalikan berarti kita punya bilangan pertama, kemudian dikalikan dengan bilangan kedua. Itu artinya ya. Kemudian di sini jumlahkan. Nah, berarti kita tambah ya hasilnya. Nah, karena hasilnya ini merujuk ke yang pertama ini kalikan, maka kita beri tanda kurung. Artinya kita selesaikan dulu perkalian bilangan pertama dengan bilangan kedua ya. Nah, setelah itu baru tambahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Nah, kita buat kotak-kotak seperti ini supaya kita mudah menyelesaikan ya. Di sini hasil yang diminta dari min 3 kotak 4. Berarti bilangan pertamanya adalah min 3, bilangan 2-nya adalah 4. Kita letakkan di sini min 3, di sini 4, bilangan 2, bilangan yang kedua. Di sini bilangan yang pertama min 3, begitu. Nah, jika susunannya sudah benar, sekarang kita tinggal hitung. Ini kita tentukan dulu hasilnya sesuai dengan kalimat ini ya. Min 3 dikali 4, min 12, kemudian ditambah dengan min 3. Berapa min 12 ditambah min 3? Kita punya utang 12, punya utang 3, maka kita masih punya utang 15. Berikutnya, nilai dari min 5 pangkat 3. Nah, min 5 pangkat 3 ini berarti min 5 dikali min 5 dikali min 5 ya. Min 5 nya ada 3 nih. Nah, itulah arti dari min 5 pangkat 3.
Nah, karena yang diminta adalah hasilnya, nilai dari, itu berarti meminta hasilnya, maka ini kita kalikan dua-dua ya, min 5 dengan min 5, jadi 25, kemudian dikali dengan min 5. Berapa ini 25 dikali min 5? Ya, min 125. Begitu. Oke ya. Nah, teman-teman yang ingin mendownload soal-soal yang dibahas di sini, silakan cek di kolom deskripsi ya. Silakan di-download, linknya sudah Mister taruh di situ. Kemudian nomor 5 nih ya. Pembahasan nomor 5, bentuk lain dari, nah yang ditanya di sini hanya bentuk lainnya. Nah, bentuk lainnya berarti kita tidak perlu menghitungnya. Nah, kita punya rumus sebelumnya bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya dijumlahkan ya. Nah, syaratnya di sini apa? Bilangan pokoknya sama. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama. 4 ya, sama-sama 4. Berarti 4 pangkat 8 ditambah 2. Berarti hasilnya 4 pangkat 10. Begitu, mudah ya. Nah, berikutnya nomor 6. Nah, di sini soal cerita ya. Nah, soal cerita ini hati-hati dalam mengerjakannya. Pahami kalimat per kalimat ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami yang pertama adalah, nah ini jawaban benar diberi skor 5. Nah, berarti benar kita misalkan dengan B sama dengan 5. Kita beri jarak ya. Karena di sini nanti kita mau kalikan dengan yang benarnya itu ada berapa banyak ya. Kemudian berikutnya salah diberi skor min 2, maka kita tulis S sama dengan kasih jarak min 2. Tidak dijawab diberi skor min 1, berarti TJ ya sama dengan beri jarak min 1. Begitu ya. Kemudian di sini dari kompetisi matematika ini soalnya ada berapa? Nah, soalnya ada 30. Berarti ini nanti ketika kita jumlah soalnya itu ada 30. Begitu ya. Seorang peserta berhasil menjawab benar sebanyak 25 soal. Nah, berarti 25 dikali ya. Nah, di sini kita letakkan karena dia menjawab benar. Nah, berarti 25 dikali 5 nantinya ya. Kemudian tidak dijawab sebanyak 3, berarti kita tulisnya di sini di TJ 3 dikali. Begitu ya. Nah, berapa skor yang diperoleh peserta tersebut? Nah, di sini kita harus mencari yang salahnya itu ada berapa soal yang salah ya, yang salah dijawab. Nah, karena ini jumlahnya 30 berarti tinggal dikurang saja ya. 30 dikurang 25 tambah 3 jadi sama dengan 2. Jadi di sini 2 dikali min 2. Sekarang kita tinggal hitung ya. 25 dikali 5 125, 2 dikali min 2 min 4, 3 dikali min 1 min 3. Nah, hasil ini adalah skornya ya. Masing-masing skor nih. Skor benar ini, skor salah ini, skor tidak dijawab ini. Kita tinggal jumlahkan saja. Ya, 125 ditambah min 4, 121 ditambah min 3. Jadi kita punya hasil 118. Kesimpulannya, jadi skor yang diperoleh peserta tersebut adalah 118. Bisa dipahami dengan baik ya. Nah, insya Allah. Berikutnya nomor 7. Nilai pecahan untuk daerah yang diarsir adalah, nah ini. Nilai yang diarsirnya berapa nih? Kalau kita lihat nih yang diarsir ada 2. Kalau seluruh bagiannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada yang menulis seperti ini, 2/5. Nah, jika menulis seperti ini salah. Kenapa? Karena ada satu bagian yang ukurannya berbeda ya. Nah, jadi pecahan itu setiap bagiannya itu harus sama ukurannya. Supaya sama ini kita potong lagi di sini. Nah, sekarang sudah sama ya. Nah, jadi kita dapat di sini yang diarsir 2 seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2/6 jawaban yang benarnya. Oke. Berikutnya. Urutkan bilangan. Nah, ini 90%, 2,3, 8/5, 27/20. Di sini semua bentuk pecahannya ada. Ada persen, desimal, pecahan biasa, pecahan campuran. Nah,
diurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini tentu cara menyelesaikannya harus disamakan bentuknya ya. Bisa ke persen, bisa dijadiin desimal semua ya. Bisa dijadiin pecahan biasa semua, bisa dijadikan pecahan campuran semua ya. Nah, yang jadi pilihan kita adalah mana yang ketika kita mengubah itu paling mudah dan paling cepat. Nah, ya. Nah, di sini menurut Mister di sini yang paling cepat itu kita ubah ke bentuk persen, ya. Ke bentuk pecahan biasa dengan penyebutnya 100 ya. Karena ini 90/100 itu lebih kita mudah menjadi jadi 90/100. Begitu juga dengan 2/3, ini mudah jadi per 100. Ini juga mudah jadi per 100. Kita lihat ya, 2/3 jadi 23/10. Supaya penyebutnya 100 tinggal dikali 10, baik pembilang maupun penyebutnya. Jadi 230/100 kan? Nah, berikutnya 8/5. Supaya penyebutnya 100, berarti 5-nya ini dikali 20, ya kan? Maka pembilangnya juga dikali 20, jadi 160/100. Nah, ini sudah per 100 semua ya. Berikutnya 27/20. Nah, ini harus kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. 2 dikali 20 40 ditambah 7 ya, jadi 47/20. Nah, ini juga sama. Penyebutnya kita ubah supaya jadi per 100, maka ini harus kita kali 5. Maka otomatis pembilangnya juga kita kali 5, jadi kita dapatkan 235/100. Nah, sekarang sudah per 100 semua. Kita lihat pembilangnya mana yang paling kecil. Ya, ini ya, 90/100. Terus mana lagi? Ya, ini 160/100. Mana lagi? Nah, ini 230/100 dan yang ini terakhir 235/100. Nah, sekarang kita kembalikan ke bentuk semula ya. Ini 90%, 8/5, 2,3 dan 27/30. Begitu, inilah urutannya dari yang terkecil. Oke, kita lanjut yang ke nomor 9 ya. Hasil dari, nah ini kita tinggal hitung saja ya. Untuk menghitung ini maka seluruhnya kita ubah menjadi apa? Ya, kita ubah seluruhnya menjadi pecahan biasa. Yang pertama ini dulu ya. 7 1/3 berarti 7 dikali 3 ditambah 1, 22/3. Nah, yang ini karena sudah pecahan biasa ya, langsung kita ubah saja ya. Ini pembagian kita ubah jadi perkalian, maka pembagian pecahan yang membaginya ini harus kita balik ya. 1/9 jadi 9/1 ya. Nah, sekarang 3,2 jadi 32/10 ya. Nah, yang ini 250% berarti 250/100. Nah, begitu ya. Sekarang kita tinggal hitung. Kita coret ya. 9 dengan 3 bisa disederhanakan. Jadi ini 3, ininya 1. Jadi 22 dikali 3, 66/1 ya. Berikutnya yang ini. Kita coret lagi. 0 dengan 0, kemudian mana lagi nih? Oh, ini 25 dengan 100 ya. 25 dengan 100 ini berarti 1/4 ya. 32 dikali 1, 32, 1 dikali 4, 4 ya. Nah, sekarang kita hitung yang ini. 66 dibagi 1, 66. 32 dibagi 4, 8. 66 ditambah 8, 74 ya. Nah, ini salah nih, harusnya 74 jawabannya. Oke. Diulang, ini berapa jawabannya? 66 ditambah 8, 74. Oke, berikutnya. Nomor 10. Panitia kegiatan sosial. Nah, ini soal cerita ya. Nah, di sini kita harus lagi-lagi memperhatikan kalimat per kalimatnya, pahami dengan teliti ya.
Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu dari 2 orang donatur. Nah, beratnya itu ini ya. Nah, maka ini kita jumlahkan ya. Jadi 6 1/3 ditambah 5 2/3 gitu. Kemudian dibagikan ya. Di sini dibagikan berarti dibagi kepada warga. Kemudian di sini setiap warga menerima 1,5 kilogram. Berarti kita tulis dibagi 1,5 ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Yang di sini yang pertama adalah penjumlahan pecahan campuran. Nah, jika penjumlahan pecahan campuran, kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, kemudian pecahan dengan pecahan seperti ini ya. 6 ditambah 5, 1/3 ditambah 2/3 ya, dibagi. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2 ditambah 1, 3/2. Nah, begitu. Sekarang ini kita hitung ya. 6 ditambah 5, 11. Nah, ini 1 ditambah 2, 3. Jadi 3/3. 11 ditambah 3/3. Dibagi. Nah, ini dibagi, kita ubah jadi perkalian. Maka ini harus dibalik. Jadi 2/3. Begitu ya. Nah, sekarang 11 ditambah 3/3. 3/3 itu kan berapa? 1 ya. Kalau pembilang dengan penyebutnya sama, itu berarti bernilai 1. Nah, 3 dibagi 3 kan 1 tuh. Nah, berarti 11 ditambah 1, 12 ya. Kemudian dikali 2/3. Nah, kita sederhanakan di sini. 12 dibagi 3, 4 ya. Berarti 4 dikali 2, 8. Berarti banyak warga yang dapat menerima sumbangan terigu tersebut adalah ya 8 orang ya, begitu ya. Jadi banyak warga yang dapat menerima sumbangan terigu adalah 8 orang. Demikian ya. Ya, ini adalah 10 pembahasan di part 1 ini, persiapan ya PAS Matematika kelas 7. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.